99 Justinian I 483 sampai 565. Kaisar Justinian terkenal atas kehebatannya di bidang pengkodaan hukum Romawi yang diangkat selama masa kepemimpinannya. Kode Justinian menampilkan produk kreatif Roma yang jenius dalam bidang hukum, dan kemudian menjadi dasar perkembangan hukum di banyak negara-negara Eropa. Barangkali tidak ada kode hukum yang terus-menerus berdampak bagi dunia. Justinian lahir sekitar tahun 483 Masehi di Tauresium yang kini disebut Yugoslavia. Dia adalah kemenakan Justin I, seorang petani Tracian yang nyaris buta huruf dan kemudian berusaha keras dengan masuk tentara hingga menjadi penguasa Kekaisaran Romawi Timur. Justinian walaupun berasal dari keluarga petani, meraih pendidikan yang baik, dan dengan bantuan pamannya mengalami kemajuan pesat. Pada 527, Justin yang tidak memiliki anak menjadikan Justinian wakil kaisar. Setahun kemudian Justin wafat, dan sejak saat itu hingga Justinian wafat tahun 565, Justinian merupakan kaisar tunggal. Pada 476, persis 6 tahun sebelum kelahiran Justinian, kerajaan Romawi Barat akhirnya dikalahkan serangan gencar pasukan barbar Germania, dan hanya kerajaan Romawi Timur dengan beribu kota di Konstantinopel yang tetap bertahan. Justinian terdorong untuk menaklukkan kembali tanah Romawi Barat yang hilang dan menyatukan kembali kerajaan Romawi, dan tenaganya selama menjabat kaisar akan diabdikan untuk kesatuan itu. Untuk proyek yang satu ini dia cukup berhasil, karena dia berhasil meraih kembali Italia, Afrika Utara, dan sebagian Spanyol dari bangsa barbar. Namun posisi Justinian dalam daftar tidak terlalu bergantung pada prestasi militernya, melainkan perannya dalam pengkodean hukum Romawi. Pada awal 528, tahun dia meraih tahta, Justinian membentuk komisi untuk menciptakan sebuah kode hukum kekaisaran. Karya mereka dipublikasikan pertama kali pada 529, lalu direvisi, dan dijadikan undang-undang pada tahun 534. Pada saat yang sama semua penetapan dan undang-undang gereja yang tidak termasuk dalam undang-undang pun dicabut. Codex menjadi pemaparan pertama dari Corpus Juris Civilis. Pemaparan kedua disebut Pandex atau Diges, yang merupakan rangkuman pandangan penulis-penulis hukum Romawi terkemuka. Tulisan itu juga otoratif. Pada bagian ketiga yang dinamakan Institutes, pada dasarnya merupakan teks atau buku pegangan untuk mahasiswa hukum. Akhirnya hukum-hukum tersebut diteruskan oleh Justinian setelah adaptasi kodeks dimasukkan dalam Novellae yang dipublikasikan oleh kematian Justinian. Justinian sendiri orang yang sangat energik. Dia berusaha keras mereformasi bagian administratif, termasuk sebagian kesuksesan kampanye menentang korupsi pemerintah. Dia mendorong perdagangan dan industri, dan terlibat dalam banyak sekali perencanaan bangunan publik. Di bawah perintahnya banyak benteng, biara, dan gereja, termasuk gereja terkenal Hagia Sophia di Konstantinopel, yang dibangun atau direkonstruksi. Program pembangunan ini dan peperangannya menghasilkan kenaikan pajak yang sangat tinggi dan ketidakpuasan. Pada 532, timbul pemberontakan, kerusuhan Nika, dan hampir melengsarkan dirinya. Setelah dia menekan pemberontakan tersebut,
tahta Justinian cukup aman. Walau ketika dia wafat pada 565, ada beberapa kalangan yang menyambut gembira. Justinian sangat dibantu oleh istrinya yang berbakat, Theodora, dan beberapa informasi tentang dirinya seperti sangat pantas. Theodora lahir sekitar 500 Masehi. Pada masa remajanya dia seorang aktris dan seorang penerima tamu, dan melahirkan anak di luar nikah. Usianya baru menginjak 20-an saat bertemu dengan Justinian dan menjadi selirnya. Mereka menikah pada 525 Masehi, hanya 2 tahun sebelum Justinian mengambil alih dapur kekaisaran. Justinian menyadari kemampuan istrinya yang luar biasa, dan Theodora menjadi penasihat pribadinya dan dipercaya untuk membagi tugas-tugas diplomatis. Pengaruh Theodora selama masa kepemimpinan Justinian patut diperhatikan, termasuk beberapa hukum yang kemudian muncul untuk meningkatkan hak-hak dan status kaum wanita. Kematiannya pada tahun 548 disebabkan oleh kanker, merupakan kehilangan mendalam bagi Justinian. Walaupun 17 tahun kemudian kepemimpinan Justinian tetap sukses, Theodora, selain cantik juga pintar, menjadi subjek untuk begitu banyak karya-karya seni. Penempatan Justinian dalam daftar ini utamanya berdasarkan pada pengaruh Corpus Juris Civilis, yang merupakan sebuah uraian otoratif hukum Romawi yang disampaikan dengan cara baru. Hukum itu berpengaruh ke kerajaan Bizantin selama berabad-abad. Di barat, hukum tersebut secara umum dilupakan sekitar 500 tahun. Namun sekitar tahun 1100, studi hukum Romawi yang dihidupkan kembali, terutama di universitas-universitas Italia. Selama akhir abad pertengahan, Corpus Juris Civilis menjadi dasar prinsip pengembangan sistem legal benua Eropa. Negara-negara yang menganut prinsip ini disebut memiliki sistem hukum sipil, bertentangan dengan sistem hukum biasa yang umumnya berlaku di negara-negara yang berbahasa Inggris. Corpus Juris Civilis tidak diadopsi secara in toto dimanapun, namun bagian-bagian itu digabung menjadi hukum sipil, dan lewat lebih banyak lagi negara Eropa. Hukum itu menjadi dasar studi hukum, pelatihan, dan seminar-seminar. Karena banyak negara-negara Eropa yang akhirnya mengadopsi bagian-bagian hukum sipil, pengaruh Corpus Juris Civilis jelas sangat luas. Meski begitu, alangkah kelirunya jika meremehkan pentingnya Kode Justinian. Ada pengaruh penting lainnya dalam perkembangan hukum sipil selain Corpus Juris Civilis. Misalnya, hukum yang terkait dengan kontrak-kontrak lebih banyak berasal dari praktik perdagangan dan keputusan pengadilan perdata ketimbang dari hukum Romawi. Hukum Germania dan gereja juga memengaruhi hukum sipil. Di negara era modern tentu saja, hukum-hukum bangsa Eropa dan sistem legalnya semua telah direvisi besar-besaran. Saat ini hukum yang ada di kebanyakan hukum sipil negara-negara sebenarnya mengandung sedikit sekali kemiripan dengan Kode Justinian.